Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Think Globally, Act Locally. Di chapter 5, Everybody is always in the middle of something. Kita akan membahas activities the day before, bagian pertama halaman 88 sampai dengan 89. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita mulai untuk observing and asking questions. Mengamati dan bertanya. We will play the roles of the speakers in the conversation below. Kita akan memainkan peran atau bermain peran dari conversation atau percakapan di bawah. On Monday, pada hari Senin, Siti, Udin, Benny, Edo, Lina, and Dayu talk about their activities the day before on Sunday. Jadi mereka itu sedang membicarakan aktivitas mereka di hari sebelumnya atau pada hari, kalau sekarang hari Senin berarti hari sebelumnya atau kemarin itu adalah Sunday. Ya, nah let's look. Here are what we will do. Ini yang akan kita lakukan. Pertama-tama, first, we will carefully listen and repeat the conversation after the teacher, sentence by sentence. Kita akan mendengarkan dengan seksama dan mengulang percakapan setelah guru kita. Kalau sekarang bareng Karina ya, sentence by sentence, kalimat demi kalimat. Second, yang kedua. In our group, we will play the roles of the speakers in the conversation. Jadi di dalam kelompok nanti kita akan bermain peran ya. Jadi nanti siapa jadi siapa ya pembicara di situ. Kemudian finally pada akhirnya we will discuss the form and function of the bolded verbs with our teacher. Jadi nanti di akhir kita akan mendiskusikan bentuk dan fungsi dari kata kerja yang di bold itu cetak tebal. Yang dicetak tebal dengan guru kita. Ya, let's look at the conversation. Ya, ini ada conversationnya, ada cukup banyak, ada 1, 2, 3, 4 ya. Now let's look. Hai Udin, ini kata Dayu ya. Hai Udin, I went to your house around 10 yesterday to return your magazine, but the door was closed. I knocked on the door many times, but nobody came out. Hai Udin, aku pergi ke rumah kamu sekitar jam 10, around 10, itu dia maksudnya jam. Ya, maksudnya adalah jam 10, ya. Kemudian, tapi untuk mengembalikan majalah kamu, tapi pintunya tertutup. Ya, I knocked, aku mengetuk di pintu beberapa kali, tapi tidak ada orang yang keluar. Ya, kemudian kata Udin, nobody was at home yesterday. I was going to the football practice. My mom and dad were attending a wedding party, and my brother was going out with his friends. Jadi nggak ada orang di rumah kemarin. Aku pergi ke latihan sepak bola. Ibu dan ayah menghadiri acara pernikahan, dan kakakku pergi keluar sama teman-temannya. Ya. Now let's look. Let's look at the bold ya, yang dicetak tebal. Kira-kira ini untuk menyatakan apa? Nah, jadi ini adalah ada was going, were attending, was going lagi. Kok ada was ada were ya? Nah, jadi kalau dalam tenses ini adalah past continuous tense. Ya, di mana kita menyatakan sesuatu yang sedang dilakukan di masa lalu. Jadi kalau ini present ya, present itu kita melakukan sesuatu di sini. Ya.
Nah, misalnya tadi kan berarti Dayu datang di sini, ya, lalu ngomongnya di sini, ya kan? Ngomongnya kan besoknya setelah ketemu sama Udin, Dayu ngomong, ini tuh pas ketemu Udin di sini. Aku kemarin, berarti kan sudah lampau ya, sudah lewat. Jam 10, aku ngetok-ngetok rumah kamu, tapi nggak ada yang keluar gitu ya. Terus baru dijelasin sama Udin. Udin juga jelasinnya di sini. Udin jelasinnya di sini, menjelaskan keadaan yang ada di sini. Kegiatan di masa lalu, dan kegiatan tersebut berlangsung di masa lalu gitu ya. Jadi ketika Dayu datang di sini, maka dia menjelaskan, I was going to the football practice, lalu my mom and dad were attending a wedding party, dan my brother was going out with his friends. Nah, untuk menyatakan ini, past continuous tense, kita menggunakan formula atau rumusnya adalah subject, lalu was atau were, baru verb ing, ya, verb ing. Nah, kemudian was were, kapan kita pakai was, kapan kita pakai were. Jadi kita pakai you, we, they, itu kita akan pakai were. Lalu kalau I, he, she, kemudian bisa nama atau it, ya, kata ganti benda. Ini kita bisa gunakan was. Misalnya you were, lalu ini nanti ditambahkan sama verb ing ya, verb plus ing. Jadi ketika go jadi going, seperti yang di pembelajaran sebelumnya yang seperti ini. Nah, di sini ya, action in progress. Itunya di sini sama. Hanya saja kita pakainya to be-nya, kita pakai past ya. Kalau present kan I am eating, I am going. Kita pakai present. Karena kita menjelaskan tadi kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, maka kita to be-nya kita ganti pakai past, yaitu was, were ya. Oke, cukup jelas ya. Terus kita ke percakapan berikutnya. Jangan lupa pegangannya ada di sini ya. Lina, Benny, sama Udin. Kata Lina, did you all go to practice football? Apakah kalian semua pergi untuk berlatih sepak bola? Kata Benny, only Udin and I went to practice football. Hanya aku dan Udin yang pergi berlatih sepak bola. Edo could not come because he had much homework to do. Edo nggak bisa datang karena dia punya banyak PR yang harus dia kerjakan. Jawab Udin, yes, when we got there to pick him up, he was doing his math homework. Iya, kemarin ketika kita datang untuk menjemput, pick him up, itu menjemput dia, himnya untuk si, siapa namanya, si Edo. He was doing, ya, he. Nih, pakai he, pakai was, dan verb ing, ya, do jadi doing. Ya, he was doing his math homework. Jadi ketika kita lihat ke timeline ini, ketika mereka berbicara di present, ya, kemudian mereka berlatih sepak bola di sini nih ya. Lalu ketika mereka datang di sini untuk menjemput, ternyata si Edo lagi ngerjain PR ya. Kemudian percakapan berikutnya, kata Benny, what time did you finish your homework, Edo? Jawab Edo, I don't remember what time I finished my homework. Aku nggak ingat kapan jam berapa aku selesai mengerjakan pekerjaan PR-ku. Maybe at 5, mungkin jam 5. I remember that when my dad got home around 4 p.m., I was still working on my homework. Ya, aku ingat ketika ayahku pulang sekitar jam 4, aku masih mengerjakan. I was still working. Ya, nah hasilnya ada di tengah. Ini tuh maksudnya masih ya, dia masih mengerjakan PR. Ya. Jadi kita pakai I, jadi I pakainya was, dan verb ing, work. Kata work ditambah ing jadi working. Kemudian percakapan berikutnya, kalian boleh repeat after me supaya nanti ketika bermain peran, you know how to pronounce, kalian tahu gimana cara untuk mengucapkannya ya. Kata Edo, by the way, did you get the practice on time or late? By the way, kamu latihannya tepat waktu atau terlambat?
Ya. We were a bit late. When Benny and I got to the field, the others were just sitting and chatting. They said they were waiting for us. Nah, ini ada beberapa the others ya. Jadi kita sedikit terlambat ketika Benny dan aku datang di lapangan. The others tuh yang lain, karena ini jamak, maka kita pakai were. Ya. The others were ya, sitting and chatting, duduk dan berbincang-bincang. They said, kata mereka, they were, ya, they pakai were, waiting for us. Jadi kata mereka menunggu kita. Kemudian, in fact, they were not just waiting for us, they were also waiting for our coach, Mr. Ali. Jadi sebenarnya, ya, in fact itu kayak sebenarnya atau pada kenyataannya ternyata gitu ya, they were not just waiting for us. Mereka tidak hanya menunggu kita. Mereka juga they were also waiting for our coach. Jadi mereka juga menunggu pelatih. Coach itu pelatih kita namanya Mr. Ali. Lalu he was going to the sports shop to buy a new whistle. He itu Pak Ali was going ya, karena nama pakai nama jadi pakai was. Mr. Ali pergi ya ke toko olahraga untuk beli whistle itu periwitan peluit ya. Nah, percakapannya sudah selesai nih adik-adik. Semoga pembelajaran kita bisa bermanfaat ya. Semoga kalian bisa cara mengucapkannya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy, dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.